Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi mala'ta qalbahu bi jalalika wa 'ainahu min jamalik fa asbaha farahan masruran mu'ayyadan mansura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman walhamdulillahi ala dhalik. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, khususnya Al-Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Miftahul Akhyar yang hari ini sudah ada di tengah-tengah kita, mengingatkan kepada warga Nahdliyin 15-20 tahun yang lalu beliau membimbing warga Nahdlatul Ulama Nahdliyin dengan membaca kitab Tambihul Ghafilin. Dibaca setiap selapan sekali, mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Nahdlatul Ulama, pondok pesantren, thariqah muktabaroh, bagian dari perkembangan keilmuan keislaman di Indonesia. Syukur alhamdulillah, karena pondok pesantren sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Kita mengenal Pangeran Diponegoro, putra dari Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau dibesarkan di pondok pesantren, terpaku dan tercerna di dalam pribadi beliau semangat keindonesiaan, semangat kebangsaan, semangat memusuhi kepada penjajah yang bertingkah tidak semestinya di Indonesia. Jauh sebelum ada sekolah, sebelum ada lembaga-lembaga pendidikan formal, sudah ada pondok pesantren yang mampu melahirkan pahlawan-pahlawan nasional. Sampai kepada yang terakhir, yaitu pahlawan nasional, bapak dari Kiai Asep, Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, berkhidmah di
PBNU bersama-sama dengan Kiai Hasyim Asy'ari, bersama-sama dengan Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, akhirnya mata kita terbuka. Ternyata beliau tercatat sebagai pahlawan nasional hasil dari didikan pondok pesantren. Syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita menyelenggarakan haul dan juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Thariqah An-Nahdiyah yang hidup di bumi Nusantara, khususnya yang sekarang sedang berjalan di Kabupaten Nganjuk ini. Saya teringat suatu ketika Kanjeng Nabi didatangi seorang laki-laki. Riwayat ini datang dari sahabat Umar alaihi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang berbadan putih, berambut sangat hitam, berbaju sangat putih. Diletakkan tangan kanannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanya kepada Nabi, "Akhbirni ya Muhammad anil Islam." Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya kita kenal dengan nama rukun Islam. Orang itu mengatakan, "Shadaqta fa akhbirni anil iman." Ceritakan kepadaku Muhammad apa yang kau ketahui tentang iman. Nabi menjawab, iman itu ada 6. Billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairihi wa syarrihi. Shadaqta fa'akhbirni anil ihsan. Nabi menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Inilah barangkali yang menjadi landasan utama lahirnya berbagai aliran-aliran dalam rangka mendalami Islam, iman dan ihsan. Betapa sulitnya kita ketika sudah bertakbir, Allah perintahkan kepada kita supaya hanya menyembah kepada Allah. Kemudian Nabi ketika mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah seolah-olah engkau ibadah seolah-olah hanya kepada Allah yang kau lihat, yang kau hadapi, yang kau tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu tidak bisa kau lakukan, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kepada kita. Kita tidak bisa mengelak, selalu kita dilihat oleh Allah. Kita dipantau oleh Allah dalam segala keadaan kita. Karena itu amalia-amalia masyarakat muslim begitu beraneka ragamnya. Ketika sholawat diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah saja sholawat, malaikat ya sholawat. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah. Begitu banyaknya sholawat-sholawat yang ada, semua dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, semuanya dalam rangka menunjukkan kecintaan kita kepada baginda
Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kita di masyarakat kita terjadi kebiasaan yang positif, mengenang, membaca, mempelajari sejarah perjuangan keagamaan para masyayikh kita yang kemudian dihauli, diperingati hari wafatnya, dibuka, dipelajari sejarah-sejarah kehidupannya, dicari amal-amal zikirnya, dicari amalia-amalia khosnya, dan kemudian dijadikan bagian kita untuk takarrub, mencintai dan berusaha meniru kepada guru-guru kita yang hari ini kita hormati. Kita mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita mengenal Syekh Abi Hasan Ali Asy'adili, kita mengenal Syekh Nawawi, kita mengenal para aulia-aulia yang begitu banyaknya. Bahkan sejarah kehidupan aulia ada yang sampai saat ini kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh beliau ketika taubat. Sunan Kalijogo ketika beliau ditundukkan oleh Sunan Bonang, sampai kemudian dikenal yang asalnya Brandal Lokojoyo menjadi Raden Syahid dan menjadi Sunan Kalijogo. Ini ahli-ahli toreko, mari kita cari amalia-amalia ulama kita yang kita hauli, orang-orang tua kita yang mereka telah berjasa begitu besar mendidik kita, memberikan tuntunan kepada kita agar paling tidak bisa meneruskan perjuangan para orang-orang tuanya. Saya tidak mungkin berpanjang kalam karena gak mau mesti senggol terus kalau dia mesti. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membuka hati kita, menjadikan kita lebih hikmah untuk menjalankan yang wajib dari ajaran-ajaran agama, dan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan amal-amalan sunnah yang pada akhirnya masuk kita dalam golongan ihsan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.